Epidemiolog mengatakan tingginya mobilitas masyarakat saat libur Lebaran membuat potensi kenaikan kasus COVID tak terelakkan. Apalagi berkaca dari momen libur panjang yang sudah selalu terjadi kenaikan kasus secara signifikan 10-14 hari pasca liburan. Berkaca pada momen libur Idul Fitri 2020, tercatat kasus harian melonjak hingga 93%. Sesuai masa inkubasi virus, penambah jumlah orang yang terjangkit COVID-19 secara signifikan itu baru terlihat 10-14 hari setelah Lebaran. Seperti ini gambarannya, tahun 2020 momen libur Idul Fitri berlangsung 23-25 Mei. Saat itu jumlah kasus harian per 25 Mei di angka 479. Namun lihatlah pergerakan hingga 14 hari kemudian. Terjadi kenaikan lebih dari 2 kali lipat. Puncaknya pada tanggal 10 Juni, angka yang terjangkit menembus 1.241 kasus. Fenomena serupa terjadi saat libur panjang Agustus 2020. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 baik secara harian maupun kumulatif mingguan melonjak hingga 119%. Kemudian libur panjang Natal dan Tahun Baru 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Peningkatan jumlah orang yang positif naik 78%. Berdasarkan fakta ilmiah dan fakta biologi itulah, kalangan epidemiolog menyebut potensi kenaikan kasus COVID pasca Lebaran tahun ini tidak terelakkan. Banyaknya masyarakat yang lolos mudik hingga ramainya wisata rekreasi yang abai protokol kesehatan menjadi penyebab masifnya penularan COVID-19. Kita ini masuk tahun kedua yang artinya kasus ini di bawah permukaan semakin besar ya. Dengan level community transmission kita yang sudah 1 tahun, ini artinya besaran kasus yang tidak teridentifikasi yang di bawah permukaan karena tidak terdeteksi ini makin besar. Dan ini ada potensi ledakan. Yang harus jadi perhatian pemerintah, dengan adanya mudik, maka akan ada peningkatan kasus di lingkungan rumah. Jika porsi 3M ada pada masyarakat, maka tugas pemerintah adalah 2T. Pasca mudik, program testing dan tracing harus digencarkan hingga ke rumah-rumah di berbagai daerah di Indonesia. Pengaturan mobilitas setelah arus balik juga harus disiapkan dengan melakukan karantina saat sampai di kota tujuan dan PSBB kembali. Semua upaya itu harus dilakukan serius demi menghindari kolapsnya fasilitas kesehatan dan terus bertambahnya korban. Tim Liputan CNN Indonesia.